episode 143, melawan dinosaurus bersayap. Di area pertempuran klan Lin dan Zhang, dinosaurus bersayap meraung keras dan menuju Lin Meng dengan langkah cepat. Zhang Yang merasa khawatir ketika melihat Lin Meng saat dia melihat bahwa binatang iblis itu sedang menuju ke arahnya dengan cepat. Patriark Lindong juga khawatir saat dia melihat binatang iblis yang menakutkan ini menuju ke arah putrinya. Binatang iblis ini pasti lebih kuat dari binatang iblis lain yang pernah mereka lihat. Mereka bahkan merasa bahwa binatang iblis ini lebih kuat dari naga harimau yang muncul bertahun-tahun yang lalu dan menyerang kota. Lin Meng bereaksi lebih cepat dan menghindari serangan yang dilakukan dinosaurus bersayap sambil membuat serangan ke arah kepala. Pedang yang dibawa Lin Meng berubah menjadi potongan-potongan ketika bersentuhan dengan kulit binatang iblis itu. Pedang itu bahkan tidak bisa menembus kulitnya. Saudari Lin, Zhang Yang berteriak ketika dia melihat binatang iblis itu melompat kembali ke arah Lin Meng. Lin Meng sekarang tidak lagi memiliki senjata untuk memblokir dan menyerang binatang iblis yang sedang menuju ke arahnya. Mereka yang berdiri beberapa meter jauhnya menyaksikan Lin Meng melawan binatang iblis itu, terkejut melihat pertarungan seperti itu. Tapi tidak ada yang bisa bergerak karena rasa takut menutupi mereka sepenuhnya. Semua seniman bela diri tahu bahwa mereka tidak akan bertahan sedetik pun dan mati saat mereka mendekat. Bahkan leluhur dari kedua keluarga mereka di tingkat kaisar, Lin Song dan Zhang Liang, tidak bisa bergerak dengan mudah berkat aura yang dipancarkan binatang iblis itu. Satu-satunya orang di tempat yang bisa bergerak adalah Lin Meng. Tidak seperti orang lain, Lin Meng terlihat tidak takut. Bohong jika dia tidak memiliki rasa takut. Bagaimanapun juga, binatang iblis ini adalah tingkat yang lebih tinggi darinya. Tetapi, Lin Meng memilih untuk diam dan melihat binatang iblis itu. Tatapan dinginnya yang biasa dia tunjukkan sekarang sangat berbeda dari biasanya. Lin Meng benar-benar yakin bahwa dia bisa membunuh binatang iblis ini. Karena kekasihnya, Fei Hung, bahkan bisa melenyapkan lawan beberapa tingkat lebih tinggi dari kekuatannya. Jadi dia tidak ingin menjadi beban dan memberitahunya bahwa dia juga bisa keluar dari bahaya apapun. Dinosaurus bersayap meraung keras dan melompat ke arah Lin Meng. Lin Meng dengan mudah menghindari serangan itu, namun binatang iblis itu menggunakan dua ekor panjangnya dan mengirim mereka ke arah Lin Meng di mana ia berencana untuk menghindar. Lin Meng menggunakan indera spiritualnya, mengamati semua sekelilingnya, menyadari tindakan ini dan tanpa berpikir, dia membuat dinding es di antara dia saat dua ekor binatang iblis itu menyerangnya. Dia tidak peduli dengan apa yang dia lakukan saat ini. Tidak ada yang bisa memaksanya untuk gentar sekalipun. Semua orang yang hadir terkejut melihat dinding es muncul secara ajaib. Tetapi mereka senang berpikir bahwa surga membantu Lin Meng. Dinding es hancur berkeping-keping ketika dampak kedua ekor itu menghantamnya. Namun, ini memberi Lin Meng cukup waktu untuk bergerak bebas dan melepaskan diri dari binatang iblis ini. Melihat ini, Patriark Lindong ingin pergi dan membantu putrinya, tetapi dia tahu bahwa jika dia mendekat, dia hanya akan menjadi beban dan bahkan mungkin mati bersama putrinya. Lin Meng tidak lagi ragu-ragu dan menarik pedang es pemberian Fei Hung dari cincin spesialnya. Kali ini, semua orang menyaksikan dengan mata terbuka bagaimana Lin Meng berhasil mempertahankan diri dari serangan cakar binatang iblis itu tanpa masalah. Tapi, segera mereka mulai bertanya-tanya, bagaimana pedang itu tiba-tiba bisa muncul di tangannya. Lin Meng tidak menggunakan pedang itu dan hanya menggunakan pedang besi biasa selama ini. Tetapi, begitu dia tidak punya apa-apa lagi untuk dilakukan, dia menghunus pedangnya sendiri dan mulai melakukan serangan balik. Dinosaurus bersayap tampak semakin marah dan menjadi lebih cepat, mulai menyerang Lin Meng dengan cepat menggunakan cakar dan kedua ekornya. Lin Meng bergerak seakan dia menari di udara, menghindari serangan dari binatang iblis itu. Perlahan-lahan dia menjadi terbiasa dengan kecepatan pertempurannya, mendapatkan lebih banyak pengalaman dalam menghadapi lawan di atas levelnya. Dengan gerakan halus,
Lin Beng berhasil menemukan ruang untuk melakukan serangan balik. Jadi dia memotong dengan pedangnya dan menebas ekor binatang iblis itu, menyebabkan dinosaurus bersayap mengeluarkan raungan yang menusuk telinga. Wah! Lin Beng merasa pedang es ini begitu menakjubkan, sehingga tanpa harus mengaliri dengan ki sendiri, dia bisa memotong jauh ke dalam kulit binatang iblis itu, bahkan berhasil menahan serangan dari cakar binatang iblis itu tanpa menghancurkan dirinya sendiri. Meskipun ini adalah senjata spiritual kelas bawah untuk saat ini, itu masih terbukti menjadi pedang yang benar-benar kuat. Pada waktunya, pedang itu secara bertahap akan menjadi lebih kuat dan naik level saat Lin Beng menjadi lebih kuat dan memasuki alam yang lebih tinggi, menjadi pedang tingkat tinggi yang benar-benar kuat. Mengambil keuntungan dari fakta bahwa binatang iblis itu sedang terluka dan menjauh sejenak karena rasa sakitnya, Lin Beng bergerak di belakang binatang iblis itu lagi dan menebas dengan pedangnya. Ekor dinosaurus bersayap dipotong tanpa hambatan. Binatang iblis itu tampaknya kehilangan beberapa kekuatan ketika terluka, karena aura yang dipancarkannya sangat melemah ketika Lin Beng memotong kedua ekornya. Tentu saja, dinosaurus bersayap tidak menyerah dan sekali lagi meraung dengan sekuat tenaga saat menerjang kembali ke arah Lin Beng. Para seniman bela diri yang melihat ini bahkan lebih takut untuk menyaksikan keganasan binatang iblis ini. Lin Beng mengambil jarak dari binatang iblis saat dia mencoba menghindari serangannya. Binatang iblis itu mulai melemah perlahan karena ada sesuatu yang mencegahnya untuk bergerak. Lin Beng lalu mengeluarkan ki-nya dan membentuk lempengan es di sekitar dan di bawah binatang iblis itu, memperlambatnya saat mencoba menangkap kakinya di dalam es. Karena tubuh khusus Lin Beng, dia bisa menciptakan es dan angin dingin dari ketiadaan dengan menggunakan ki-nya sendiri. Meskipun masih membutuhkan banyak usaha karena dia tidak memiliki cukup ki di dantian dan meridiannya, energi es ini sangat luar biasa. Begitu kultivasinya mencapai alam yang lebih tinggi, Fei Hung memberitahunya bahwa dia bisa membuat gumpalan es besar, istana kristal, dan bahkan membentuk badai besar dengan angin dingin hanya dengan mengaliri ki di tangannya. Binatang iblis dinosaurus bersayap meraung ketika di salah satu dari mereka tidak bisa lagi menghancurkan kolom es yang menyelimuti salah satu kakinya. Tampaknya kekuatannya mulai sangat melemah. Mengambil kesempatan ini, Lin Beng mengeluarkan lebih banyak ki dan membungkus 3 kakinya yang tersisa di balok es, mencegah binatang iblis itu bergerak. Es mulai mengembang dan meninggikan kaki dinosaurus bersayap, menyelimuti tubuhnya dan memperlambat gerakannya. Binatang iblis itu meraung pelan saat mencoba melepaskan kakinya dari es. Lin Beng pindah ke sisi lain binatang iblis. Dia menambahkan energi ki-nya ke bilah pedang dan melemparkan sayatan ke kepala besar dinosaurus bersayap.